Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita banggakan, kita idolakan, tentu juga kita cintai, yang mudah-mudahan selalu di hati kita, yang ada di sebelah kanan saya. Coba kamu aja yang ceramah. Coba Kak Putih yang paling ganteng. Tapi di majelis ini nggak bisa berkutik karena ada Polda, polisi dapur. Coba ini, ya Allah, yang saya hormati saya sendiri. Lainnya masa orang lain dihormati kok dirinya sendiri nggak dihormati. Nah, setelah beliau kan terus saya, baru yang lain. Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham dibantu PDV, juga kepanitiaan yang lain. Terima kasih telah mengundang kami, mempercayakan kami untuk berduel untuk yang kedua kalinya ini di Hongkong. Insya Allah nanti akan ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan seterusnya. Kami didampingi beberapa personil Majelis Az-Zahir. Mudah-mudahan tetap istiqomah, makin maslahah, manfaat dan barokah. Apapun badai yang melanda bisa dilalui, membawa hikmah, membawa barokah. Dunia hingga ke surga. Spesial yang ada di hadapan saya, ras terkuat di muka dunia, makhluk yang tak terkalahkan, yang bernama perempuan. Pripun kabarnya, sehat? Saya yakin bukan hanya sehat tapi sakti. Terbukti disetrum nggak apa-apa. Itu kepalanya disetrum aja nggak apa-apa. Sakti-sakti semua. Kenapa? Karena di atasnya itu ada yang tersenyum. Di atas kepalanya jenengan itu kamu kira aku nggak cemburu ya? Kenapa yang kamu sunggi hanya dia? Tapi nggak apa-apa karena aku di hati kamu. I love you semua. Yakin yang hadir di sini orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut ke sini pakai ambulan, nggak ada yang dipikul, nggak ada yang ditandu. Itu artinya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya dilengkapi dengan afiat. Maka kalau disambung istilahnya sehat wal sehat wal afiat, itu artinya sehat yang dipakai untuk menjalankan taat, sehat yang digunakan untuk beribadah, itu sehat walafiat.
sehat yang tidak digunakan bermaksiat, sehat yang tidak digunakan untuk berbuat jahat. Itu namanya sehat wal afiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, badannya sehat, hobinya maksiat. Ada apa enggak kira-kira? Ada, jilbabnya putih. Itu badannya sehat, hobinya maksiat. Jadi jilbab putihnya hanya untuk, ya tahu sendiri ya. Wong itu kalau dibuka rambutnya semirang, kupingnya ditindik itu. Ada, nanti keluar dari sini lepas jilbab, lepas baju, lepas maxi, nganggo rok cekak semene. Wingi aku berdoa, aku mengaku dirangkul-rangkul. Aku ya seneng. Ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Badannya sehat, hobinya maksiat. Malah setahu saya, pelaku-pelaku kejahatan itu rata-rata yang orang-orang yang tubuhnya sehat. Yang suka berbuat maksiat itu rata-rata ya orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba. Yang suka menggunjing, yang suka ngerasani, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Orangnya datang. Saya tahu, pokoknya orangnya rodok lemu. Nah, dan sekarang mulutnya ditutupi sama tangannya. Nah, dilepas ya itu orangnya. Sing tukang ngomel, tukang rasan-rasan, itu ya orang yang badannya sehat. Yang kalau teleponan, gegeran, tukaran sama suaminya, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Orangnya datang. Iya, saya uangnya ambil mangan loh. Itu mangan, gue kesel. Gue kini pertentangan kok kan. Uang apa wedhus. Ngaji kok sing gayemi pangan. Enggak, wedhusnya cantik kok. Lo yang maaf, yang suka maaf ya karaokean, acuh, yang di nightclub itu loh maksudnya, yang suka di nightclub itu acuh, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Ya sampean badannya sehat, tidak jahat, tubuhnya sehat, tidak berbuat maksiat. Oh, ini luar biasa. Sehat mau beribadah ini luar biasa. Sehat mau sholawatan luar biasa. Sehat mau berzikir, sehat mau sholat, mau mendekat kepada Allah, ini luar biasa. Nah kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah wajar, emang lagi kering. Allah, astagfirullah, ya Allah, subhanallah, pantas loh panjangnya kering. Biasanya nek waras senengane ngilokno wong, lambene gremil. Enak saiki wong nyoteng aku kok.
Begitu sakit langsung astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwwata. Wajar utangnya akeh, lunas ya Allah, ya Allah, pantes. Iki lho wong ngene iki. Jelas ngarep dhewe ya. Kenapa dia bisa sampai di depan sendiri jongkrok-jongkrok ning kancane. Tapi titen ono kok kapan neng infak keliling kelutik $5 ya. Lo ngaku betul-betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah jenengan ini awake sehat, badannya sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat sama Allah. Tuh wonge. Ono wong wis lara isih drenging iki ya. Ya Allah Habib, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Allah, karena rupa-rupanya ada Ratu Iblis yang datang. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Nanti sama-sama kita ruqyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa loh. Nikmat luar biasa. Kita sehat, mau bersolawat. Maka majelis ini jangan dianggap sepele. Kelihatannya sampai hanya sekedar duduk ngelimpruk, sikile ditekuk, sentak-sentuk, gak ngantuk gak. Kelihatannya, tapi ini demi Allah, ini bukan hanya pertemuan antara jasad dengan jasad, badan dengan badan, bukan hanya pertemuan antara Mbak Ti karo Mbak Yuni, bukan hanya pertemuan sampai ngomong. pas dia mesti sama seperti aku Mbak Yuni. Masya Allah. Nah iya makanya ini bukan hanya pertemuan antara Supiah karo Rodia, tapi ini pertemuan roh ketemu roh, sukma ketemu sukma. Makanya ini indah luar biasa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah nyebut ini taman surga. Cuman saya ajak ngaji tua ya, menata hati. Karena manusia itu baik buruknya tergantung hatinya. Manusia itu kalau diibaratkan seperti botol, bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu kalau dalam isinya parfum, minyak wangi, sewaktu-waktu bocor baunya mesti harum, baunya mesti enak, karena dalam isinya parfum. Tapi botol kalau dalam isinya bangkai, bahasa Inggrisnya the batang, sewaktu-waktu bocor pasti baunya nggak enak, betul? Orang kalau hatinya baik, bocor lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadi baik. Tapi kalau hatinya buruk, bocor lewat ucapan, lewat perilaku pasti jadinya buruk. Saya sering contohkan, sampean misalnya lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah, bukti bahwa hatinya baik. Tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Kadang ada orang bersin itu yang diucapkan bukannya alhamdulillah malah bakso, tahu. Ya karena memang isi hatinya adalah departemen perbudakan. Ada jalan kesandung cetek, apa yang diucapkan? Innalillah, ya Allah, astagfirullah, karena hatinya baik. Tapi ada orang loh enak-enak jalan kesandung jedek, yang keluar malah binatang berkaki 4. Berarti itu siapa ngomong asu? Terus tak samar ke aku binatang berkaki 4 deh. Asu. Astagfirullahaladzim. Kulino berarti itu refleks. Hatimu kalau baik,
ketika Habibie Shallu ala Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar lambe. Jadi yang jenengan baca sholawat itu bukan hanya lambe, tapi gerakan hati. Karena lambe ini cerminan hati. Orang itu kalau hatinya senyum, bibirnya juga senyum. Tapi kalau hatinya bertutut, bibirnya juga bertutut. Maka jangan pernah meremehkan senyum. Loh iya, hatinya bertutut, nyamprut, merengut, bibirnya kok senyum, mesti ketoro dan nggak betah lama. Namanya senyum itu satu, bibir dijedetkan, ya dijedetkan, terus gerakannya menyamping, mampu bertahan minimal 7 detik, itu senyum. Contoh, oke, misalnya bibir menyamping tapi nggak mampu bertahan 7 detik, bukan senyum. Contohnya, biasanya ini, bukan senyum itu. Yang namanya senyum itu mampu bertahan minimal 7 detik. Bibir menyamping, kedua pipi terangkat ke atas. Ayo sopo sing iso senyum, pipinya ngelembreh mengisor. Ayo nek iso tak kei $5.000. Senyum tapi pipinya ngelembreh mengisor. Gak mungkin. Yang namanya senyum itu bibir menyamping, kedua pipi terangkat ke atas dan mampu bertahan minimal 7 detik. Itu senyum yang bernilai sedekah. Meripatmu gak melek loh. Terus mari tak kei contoh. Terus nek lambeku lecet. Ya bibir kalau senyum itu tanda bahwa hatinya senyum. Kalau bibir nggak bisa, kalau hatinya nggak senyum, bibirnya nggak mungkin bisa senyum. Gitu. Jangan meremehkan senyum. Senyum itu ternyata mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. The power of smile, the power of hurt. Rasa keplok aku kurang ngerti artinya. Loh, senyum itu mempunyai 4 kekuatan yang luar biasa. 1, bukti bersyukur. Orang senyum itu tanda kalau dia bersyukur. Lah orang kalau bersyukur, nikmatnya akan ditambah sama Allah. Makanya orang senyum hidupnya selalu bahagia. Karena senyum itu bukti bersyukur. Orang bersyukur, nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidannakum. 2, rasa optimisme. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Nah, bukti optimis itu senyum. Anda kalau pengen hebat, Anda kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, harus optimis menjalani hidup. Jangan pesimis. Husnudzon, optimis. Aku pasti bisa, aku pasti ditolong Allah. Kenapa Az-Zahir bisa sebesar ini? Ya karena optimis. Sampai nggak harus ceritanya. Saya tak cerita nih. Bien. Meski naik, buka Az-Zahir 2000 pertama saya rintis. Masih rintis. 2010 2011. Delok, saya kuru. Artinya gini, tapi kan Masya Allah, saya tadi malam itu ngobrol sama Hakim. Tadi malam itu saya ngobrol sama Hakim. Jadi beliau dalam membangun Az-Zahir itu menanamkan kepada anggota, kepada santri-santri beliau di Az-Zahir itu membangun optimisme. Sehingga Az-Zahir bisa semacam optimis itu penting.
Saya itu menjalani hidup selalu optimis. Ya maaf ya, aku boleh cerita dikit dulu. Waktu anak-anak yang ikut saya masih puluhan, sempet sih. Ini nanti kalau anak sampai ratusan, aku nyari beras dari mana, sayurnya dari mana, kan gratis semua. Tapi aku bismillah optimis, yakin anak-anak punya jatah rezeki sendiri. Terus optimis saya, kayak ini aku optimis ini kok akeh sing ngekei duwe aku. Optimis. Jadi, nasib orang ini sesuai dengan rasa optimis yang dibangun. Makanya ini kan saya optimis, terus optimis. Gak ono kata sepi, gak ono kata semi, optimis. Ke depan makin lebar, ke depan makin besar, ke depan makin besar. Amin. Sampai yang ngomong optimis, utang lunas. Terus ngomong optimis, terus kok. Nah itu senyum itu rasa optimis. 3, bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu menjadi sedekah bagimu. Iki oleh ana kotak amal. Ya. Wis sampean kate nglebono dhuwit kok eman. Wis sebulno. Mesin insya Allah kota amale bek abadmu. Sampean jangan meremehkan itu loh, ketemu saudara senyum itu sedekah. Ngono lho, tonggomu liwat, Mbak, ate nanti, badhe tidak pundi Mbak, mampir tenan yo mumet ndas. Tapi ini bukan ke abang-abangnya lambe, itu perintah. Wong senyum itu menggugurkan dosa. Sampeyan ketemu konco, mesem dosa sampeyan disepuro Gusti Allah. Ngono. Jadi petok wong aja ketemu astagfirullahaladzim. Apa pengen disepuro dosaku, ya malah ditampuk lambene. Senyum bernilai sedekah, apalagi di hadapan suami. Sing ngomong rondo ya sapa? Mungkin bojone dibuak kok. Mulane aja jahat-jahat to dadi wong wedok. Rumahne bojomu mbok ijono bayem ya. Rumahne ngene. Sing duwe aku ora bakal sing ora duwe salah. Sing duwe senyum di hadapan suami haji, pahalanya itu haji. Lu sama nih teleponan, video callan, Mas. Haji. Nanti yang kono ning kilo mau, terus potongnya, Mas. Haji. Meringis begini mau yang haji begini. Lu sama nih ketemu karo bojo petentengan, celantu-celantuan, senyum. 4. Anti spektakuler ya Allah, antioksidan yang spektakuler. Makanya orang murah senyum itu tahan penyakit, kebal penyakit. Ini diteliti oleh ahli-ahli di seluruh dunia. Senyum itu antioksidan yang luar biasa. Sampai ada terapi pengobatan penyakit itu pakai senyum. Orang murah senyum itu kebal dari penyakit, minggat kabeh penyakitnya. Wong betutut gampang kering, gampang penyakitan. Delok wong sing gering-geringan modele wong angel gurune. Gak ngandel sampean jomo. Orang pemaaf itu mesti murah senyum. Dan orang yang pemaaf itu ciri ahli surga. Wal afina anin nas. Gitu loh. Makanya orang kalau pemaaf itu senyum, dan orang senyum bibirnya pasti melebar. Orang nyaprut bibirnya mesti maju. Afina anin nas. Gitu loh. Makanya orang kalau pemaaf itu senyum, dan orang senyum bibirnya pasti melebar. Orang nyaprut bibirnya mesti maju. Ternyata lambe ombo itu lambe api, lambe cium itu lambe bermasalah. Dibilangi lambe ombo itu lambe api, lambe cium itu lambe bermasalah.
Wong api-api bibirnya sering melebar. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Melebar. Alhamdulillah sehat. Coba nek lambe ciut. Ayo. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Bagus. Bagus. Mesti lambenya maju. Orang pemaaf bibirnya juga melebar. Mbak, aku yang salah, Mbak, aku minta maaf Mbak ya. Ya sama-sama, nggak apa-apa loh. Coba nih lambe ciut. Mbak, aku yang salah, aku minta maaf Mbak ya. Mulai bibirmu jangan sering-sering ciut. Bibir melebar. Makanya saya kalau ngaji sampean tak ajak senyum sehat. Sarafnya kendor. Penyakit minggat. Wong mencucu sarafnya kaku. Penyakit melebu. Apa hubungannya? Dokter kalau mau nyuntik orang ini mesti sarafnya dibikin kendor. Kapan sarafnya saya kaku? Gak mau nyuntik dia. Mulanya dokter mau nyuntik gak caskus-caskus udah. Tunggu sarafnya kendor. Pemapan saya dipelorot alon-alon. Yang alon-alon yang pelorot masa langsung ditarik. Kabur pasiennya. Menariknya pelan-pelan. Terus diisi-isi nganggo kapas. Itu belum disuntik. Kenapa? Oh, aku masih kaku. Ditanya, rumahnya mana? Kalongan. Masih diisi-isi. Udah berapa lama ini sakitnya? Udah 3 hari, Pak Dokter. Seret. Kalongan sebelah mana? Kota. Seret. Apa nih markasnya ajaib? Ya itu. Isi bapaknya. Dari itu terus ditanya, itu ajaib, itu jamaahnya luar biasa. Itu saya pernah lihat di HP, itu disurvei majelis dengan jumlah jamaah terbanyak, paling digemari, paling tertib jamaahnya, itu peringkat 1 Az-Zahir. Terus cus. Jadi dokter mau ngecus nunggu karena orang kalau senyum ketawa itu sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor penyakitnya minggat. Kalau saraf kendor bokongnya empuk. Kan tulisannya enak cus. Nek mencucu artinya susah, sarafnya kaku, bokongnya atos. Itu jublos alot itu. Bisa-bisa jarumnya bengkok. Dokter sampai pakai tangan 2 kerotok. Tuh lah, wong itu dibilang nih kok. Sarafnya kendo apa kaku itu tandanya di bokong. Iki ilmune dokter iki. Mulane wong untuk ilmu ning guyu bokongnya mesti mobat mati. Ini sarafnya kendo. Allahumma sholli ala Muhammad.